Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berjumpa kembali ya, meskipun hanya melalui video. Tapi saya doakan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran rizki, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit juga, saya doakan semoga penyakitnya lekas diberikan kesembuhan, kemudian tetap sabar dalam menjalani ujian sakitnya, dan tetap semangat untuk sembuh. Nah teman-teman, ketika kita sehat, ketika kita telah sembuh dari penyakit asam lambung, tentunya kita bisa beraktivitas normal kembali. Tapi teman-teman, berjanjilah kepada diri sendiri ketika kita telah sembuh, dapat beraktivitas normal kembali. Berjanjilah untuk senantiasa berbuat baik, berbuat yang bermanfaat, kemudian jangan meninggalkan ibadah, kemudian tetap berpikir positif. Intinya kurangi pemikiran-pemikiran negatif, kurangi hal-hal perbuatan negatif, dan selalu positif pokoknya teman-teman. Karena ketika kita mengalami penyakit asam lambung ya pada khususnya, itu merupakan sebuah teguran ya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada yang salah pada diri kita. Dan itu teman-teman mungkin merasakan sendiri ya, betapa beratnya, betapa menderitanya ketika kita mengalami penyakit asam lambung. Betul? Nah, saya juga merasakan hal yang sama. Ketika sekarang saya sembuh, alhamdulillah, saya bisa beraktivitas normal kembali, dan saya menganggap ini adalah kesempatan kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya bisa hidup dengan sebaik mungkin, bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, kemudian bagi orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, bercerita sedikit tentang penyakit asam lambung atau penyakit yang lainnya. Teman-teman, tubuh kita itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu juga salah satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi teman-teman, sebetulnya meskipun tidak meminum obat, tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh, ketika kita berlari, jatuh dan terluka, meskipun dibiarkan, tapi lama-lama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa sembuh. Dari yang luka, kemudian mengeluarkan darah ya, basah lukanya, kemudian lama-kelamaan mengering, kemudian menjadi koreng, mengelupas korengnya, dan kemudian berangsur sembuh. Itu satu contoh. Kemudian contoh berikutnya, ketika kita merasakan meriang pada tubuh kita atau demam atau gak enak badan, dibiarkan pun tanpa minum obat, kita berangsur sembuh, berangsur pulih. Mungkin teman-teman juga banyak ya yang mengalami ketika tidak enak badan, dibiarkan hanya beristirahat kemudian bisa sembuh. Nah, itu adalah kemampuan diri kita yang bisa menyembuhkan organ-organnya sendiri. Nah, itu disebut salutogenesis. Jadi salutogenesis itu nggak berfokus kepada sakitnya,
Jadi berfokus pada asal usulnya atau asal mulanya. Nah, begitupun penyakit asam lambung ya teman-teman. Jadi asam lambung pun sebetulnya meskipun tidak meminum obat, insya Allah kita bisa sembuh. Tapi prosesnya cukup lama. Sama halnya ketika kita sakit kemudian meminum obat, itu fungsinya untuk mempercepat proses kesembuhan kita. Ketika kita terluka, kita memberikan antiseptik, itu fungsinya juga untuk mengurangi resiko infeksi dan juga mempercepat proses pengeringan. Itu pun teman-teman, kalau kita membiarkan ya tanpa meminum obat atau tanpa memberikan antiseptik pada luka kita, itu pun penyebabnya juga harus dihilangkan. Jadi contoh lagi, kalau teman-teman terluka, dibiarkan insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau lukanya tetap digosok-gosok setiap hari, ya tidak bakal kering, gak bakal sembuh. Kalau teman-teman demam atau meriang, tapi teman-teman tetap begadang, tetap keluar rumah malam tanpa jaket, ya nggak akan sembuh, sembuhnya lama. Begitupun kalau teman-teman mengalami penyakit asam lambung, asal usulnya juga harus dihilangkan. Apa asal usulnya penyakit asam lambung? Jadi berdasarkan pengalaman saya, asal usul penyakit asam lambung adalah dari pola hidup yang tidak sehat dan pola pikir yang berlebihan. Jadi kalau teman-teman mau sembuh tanpa obat, ya caranya adalah dengan kembali ke asal usulnya. Kita cari benang merahnya, apa penyebab penyakit asam lambung, perbaiki itu, kemudian insya Allah teman-teman berangsur-angsur akan pulih. Kemudian kalau ingin cepat lagi, ingin lebih cepat, teman-teman juga bisa mengkonsumsi obat, baik obat kimia maupun obat-obatan herbal dan tradisional. Kalau saya sendiri pada fase awal mengalami penyakit asam lambung, itu juga memperbaiki diri dari pola hidup dan pola pikir. Setelah itu dibantu dengan minum obat dari para medis ya, obat kimia. Tapi itu tidak lama teman-teman, hanya mungkin 1 periode obat itu habis ya. Jadi setelah obat habis, saya tidak mengkonsumsi lagi, melainkan saya lanjutkan dengan meminum jamu atau obat herbal ya, yang saya ambil sendiri dari alam. Kemudian teman-teman bebas ya menentukan pilihannya sendiri, mau metode penyembuhan yang seperti apa, mau tanpa obatkah atau dengan minum obatkah, dengan mediskah atau dengan tradisionalkah, dipersilahkan teman-teman. Tapi kembali lagi teman-teman, bahwa kunci utama kesembuhan adalah menghilangkan penyebab sakitnya terlebih dahulu. Percuma kalau teman-teman ingin sembuh tapi penyebab penyakitnya tidak dihilangkan. Jadi ya menurut saya impossible, mustahil akan sembuh. Baik teman-teman, semoga apa yang saya ulas bisa bermanfaat. Segala penyakit datangnya dari Allah, dengan sebab diri kita sendiri. Kesembuhan pun akan datang dari Allah juga, asalkan kita mau berusaha, berikhtiar juga ya teman-teman. Dan yakinlah insya Allah segala penyakit bisa sembuh. Jadi seperti itu, semoga ulasan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan, tetap semangat.
Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.